Korea. Adapun yang isu-isu di perang Korea ini yang selalu dibahas itu ya isu-isu umum seperti halnya peran Amerika dan juga peran Rusia, tetapi itu sudah dibuktikan bahwa, bukan hanya peran Amerika dan peran Rusia yang membuat, perang Korea itu terjadi, yaitu dibuktikan oleh tesisnya AFRI ya. Ya. Jadi karena ada ideologi-ideologi yang berbeda sendiri yang ada di internal yang lebih kuat, sehingga membuat perang Korea ini meletus gitu ya. Jadi bukan eksternal tetapi internalnya yang kuat gitu. Nah, kali ini kita akan dengarkan bagaimana Amel akan menjelaskan keunikan dalam sejarah Korea, satu bagian sejarah yang masih masih baru, saya anggap masih baru karena memang belum banyak juga yang membahas, yaitu tentang sejarah perempuan Korea atau dalam bahasa Koreanya Yosongsa, kan, Hanguk Yosongsa. Nah, dalam pembahasan ini akan mengangkat kontribusi kaum perempuan Korea di bidang militer dan non militer. Gitu. Bagaimana Korea yang dulunya di zaman tradisional dikenal sangat perempuannya sangat terkesampingkan karena ideologi Konfusianisme yang dominan oleh kaum elit, tetapi ternyata di perang Korea ini mereka muncul menjadi satu aktor-aktor yang berkontribusi dalam perang Korea. Bagaimana kontribusi mereka, mengapa mereka muncul, dan dari mana mereka muncul akan diterangkan oleh Amelia. Semoga semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya dari penjelasan Amel ya. Kita lihat keunikan dari sejarah perempuan Korea di masa perang Korea. Silakan Amel. Ini mulai aja ya Bu ya. Ya, silakan. Oke. Selamat siang teman-teman. Saya Amelia Siparhan, biasa dipanggil Amel. Saya alumni BKK 2016 dan saat ini sedang kuliah lagi di Ilmu Sejarah UI. Jadi saya akan berbagi tentang bagaimana peran perempuan Korea selama masa Perang Korea ini. Karena saya saat ini baru-baru ini tertarik dengan perempuan dalam perspektif sejarah, dan ketika saya menemukan bahwa di Perang Korea ini ternyata ada perempuan yang ikut terlibat aktif juga, jadi saya tertarik untuk memberikannya dengan teman-teman. Oke, langsung aja. Maaf agak nge-lag laptop saya, maaf. Oke. Mungkin teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan Perang Korea. Jadi pada tahun 1948, Korea Selatan dan Korea Utara ini sudah berpisah dengan masuknya Amerika Serikat dengan ideologi liberalismenya di Korea Selatan, dan juga Uni Soviet dengan ideologi komunismenya di Korea Utara. Kemudian hal ini berujung dengan terjadinya Perang Korea yang pecah pada tanggal 25 Juni 1950. Jadi awal petahnya ini tuh diawali dengan gerakan agresi militer dari Korea Utara atau disebut juga NKPA, yang menerobos garis perbatasan 38 paralel atau zona demilitarisasi. Kemudian mereka memasuki kawasan Seoul, Chungcheon, dan Gangneung, serta menduduki kawasan-kawasan lainnya di di Korea Selatan selama kurang lebih 3 bulan. Nah, dalam bahasa Korea, Perang Korea ini disebut juga Hanguk Donjeng atau Yugyo Jonjeng. Jadi perang Yugyo Jonjeng ini maksudnya perang tanggal 25 Juni. Nah, selama perang ini, dua negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet yang membackup Korea Selatan dan Korea Utara ini, mereka mendukung dalam hal pengayaan senjata dan juga pelatihan militer. Nah, untuk di Korea Selatan sendiri, pengayaan sumber daya manusianya itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah Korea Selatan. Nah, untuk menunjang keberhasilan Korea Selatan dalam perang Korea ini tentunya dibutuhkan perangkat militer atau senjata. Sehingga laki-laki yang berusia 17 hingga 30 tahun direkrut sebagai pasukan tentara Republik Korea Selatan atau disebut juga Republic of Korea Army atau Daehanminguk Yukon. Namun biasanya pasti kebanyakan orang mikirnya kalau tentara apalagi yang ikut perang itu biasanya laki-laki, tapi ternyata juga ada perempuan. Jadi kaum perempuan ini juga ikut berkontribusi dalam perang Korea. Mereka tidak ingin tinggal diam aja, tidak bisa hanya mengandalkan laki-laki. Jadi mereka ada kutipan seperti yang teman-teman lihat di layar ini, yaitu Yosongdo Kunmunuro atau perempuan juga ikut militer seperti itu untuk melindungi negara.
kontribusi perempuan dalam Perang Korea ini ada 2 kategori. Yang pertama, kategori militer. Jadi di militer ini ada tentara angkatan darat, angkatan laut, dan juga udara, serta perawat militer. Kemudian untuk kategori non-militer ini lebih ke rakyat sipil yang tidak terdaftar dalam militer, tapi kerjasama dengan militer. Ada yang kerjasama dengan militer. Itu ada tentara pelajar perempuan atau Yodhako Yongun, kemudian partisipan kelompok gerilya, kemudian perawat swasta atau Mingan Kanosa, kemudian yang terakhir pendukung kegiatan militer. Untuk kategori pertama yaitu militer, ada yang pertama itu ada tentara perempuan angkatan darat atau bahasa Koreanya Yukgun Yoja Iyonggun. Jadi Yoja Iyonggun ini secara harfiah itu artinya Women's Voluntary Army atau tentara sukarelawan perempuan. Jadi pertama kali ini terbentuk pada 1 September 1900. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, seleksinya itu ada ujian lisan dan tulisan serta pemeriksaan fisik. Di sini pemeriksaan fisiknya itu lebih ketat karena memang yang paling penting itu adalah tubuhnya itu harus sehat, harus kuat juga. Lalu pelatihannya ini dilakukan selama 1-2 bulan. Paling lama itu 2 bulan. Kemudian perempuan-perempuan yang mengikuti pelatihan militer ini berusia 18 hingga 29 tahun dan juga belum menikah. Jadi itu memang sudah syaratnya dan jadi diketahui juga bahwa perempuan-perempuan ini berasal dari latar belakang siswi sekolah menengah, mahasiswi dan juga guru. Kemudian pelatihan yang diberikan untuk tentara perempuan ini umumnya sama seperti tentara pada umumnya. Jadi ada Jonghun Dede atau Groups and Information Education. Jadi mereka dilatih untuk memberikan edukasi dan juga informasi tentang keadaan perang Korea kepada masyarakat. Kemudian Tongbo Mit Topo Pute, jadi ini bidang yang mempelajari bagaimana cara menjadi intel atau mata-matai. Kemudian Yesude atau bidang yang berkecimpung dalam hal kesenian. Jadi seperti pertunjukan band militer seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Jonhuban Katkepude atau unit penyerangan. Kemudian pada 26 September 1950, tadi kan ada 500 perempuan ya yang lulus seleksi untuk ikut pelatihan. Tapi yang lulus itu 491 perempuan saja. Jadi yang 9 lain itu mereka karena alasan personal mereka mengundurkan diri. Nah, akhirnya 491 perempuan ini menjadi angkatan tentara perempuan pertama di Korea. Dan selama periode Perang Korea, dari 3 periode penerimaan murid baru itu, jumlah lulusannya ada sebanyak 1.058 orang. Nah, pada saat mereka sudah menjalankan seluruh rangkaian pelatihan militer, mereka ditugaskan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari pada saat pelatihan, yaitu ada Jonghun Dede, Troops and Information Education. Jadi mereka kayak memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga tentara seperti edukasi mental. Kemudian juga mereka menyelenggarakan berbagai kompetisi seperti kompetisi debat atau maragi dewe, pokoknya berhubungan dengan edukasi dan pendidikan. Dan juga mereka menginformasikan bagaimana sih keadaan perang kepada halayak publik. Kemudian Chongbo Mit Topo Pute. Di sini juga sama seperti pelatihan kemarin disesuaikan. Jadi mereka di sini tugasnya adalah mengumpulkan informasi tentang Korea Utara dan melaporkan kepada pihak tentaranya. Lalu Yesute atau kesenian, jadi mereka di sini melakukan pertunjukan musik untuk menghibur para masyarakat dan juga tentara yang lelah akibat perang. Kemudian yang terakhir ada Jontu Bude atau unit penyerangan. Di sini mereka ini tugasnya ada yang dalam bidang senjataan, ada juga yang sebagai
komunikasi, di bidang komunikasi, administrasi, gitu-gitu. Jadi nggak semuanya ikut menyerang dengan senjata, tapi lebih banyak di bagian administrasi dan juga komunikasi. Nah, di sini ada 3 foto, ya, 3 foto ini yang menampakkan bagaimana sih suasana uh, uh, tentara perempuan Angkatan Darat ini bertugas gitu. Jadi yang nomor 2 itu foto yang di tengah itu uh, ini salah satu tentara perempuan yang sedang dalam proses broadcasting tentang keadaan perang gitu. Sedangkan yang nomor tiga di sini itu tentara perempuan yang sedang melakukan pertunjukan moral atau consolation performance untuk menghibur masyarakat. Di sini ada lirik dari lagu penyemangat yang diciptakan oleh Kapten Lee Sun Suk yang judulnya Hyokune Nore atau lagu tentara perempuan. Jadi secara umum lirik lagunya ini tuh menyemangati tentara perempuan untuk semangat gitu untuk lebih berjuang melindungi negara, kemudian mengagung-agungkan Korea Selatan seperti itu. Jadi bisa dibilang kayak yel-yel khas tentara perempuan Korea. Kemudian kita beralih ke tentara perempuan Angkatan Laut atau Yeoja Haepyeonggun. Nah, Yeoja Haepyeonggun ini pertama kali dibentuk pada 31 Agustus 1950. Jadi pada tanggal 31 Agustus 1950 itu sudah berkumpul 126 perempuan yang terdiri dari siswa SMP dan SMA dan juga guru dari Jeju. Jadi mereka ini sudah istilahnya sudah lulus seleksi dari beberapa kian ratus perempuan yang ikut mendaftar. Kemudian mereka dikumpulkan di salah satu SD di Jeju, lalu mereka diberangkatkan dari Jeju ke Jinhae, Busan, naik kapal untuk mengikuti pelatihan militer. Lalu setelah mereka sampai di Busan, mereka dilatih di Haegun Shinbyong-daewon atau Navy Recruit and Training Center yang ada di Jinhae, Busan. Nah, karena mereka ini direkrutnya ini pada saat Perang Korea sudah terjadi, jadi maka perekrutan anggota dan pelatihannya ini berlangsung dalam keadaan genting, keadaan darurat perang. Dan sebagian besar anggota dari tentara perempuan Angkatan Laut ini uniknya adalah kebanyakan itu siswi SMP, jadi perempuan yang masih dalam masa awal remaja. Kemudian program pelatihannya itu juga sama seperti tentara pada umumnya, ada individual combat, squad battle, kemudian cara mengoperasikan bayonet, lalu rifle decomposition, cara meracik senjata, kemudian komunikasi, pertolongan pertama, dan juga latihan penembakan. Dan program pelatihan ini dilaksanakan selama 40 hari. Nah, setelah mereka melaksanakan seluruh rangkaian pelatihan, pada 10 Oktober 1950, sebanyak 126 orang perempuan yang mengikuti pelatihan ini lulus. Tapi sebelum mereka lulus, itu ada peristiwa Incheon Landing Operation pada tanggal 15 hingga 19 September. Jadi mereka ini yang belum lulus ini ada yang ditugaskan sebagai dalam bidang administrasi. Nah, ini ada foto dari 126 perempuan yang lulus ini di Angkatan Laut, tapi yang melanjutkan tugasnya sebagai tentara itu hanya 75 orang. Dan 75 orang ini bekerja di markas Angkatan Laut yang ada di Jinhae, dan mereka bertugas dalam bidang administrasi, supply, komunikasi, praktek militer, dan sebagai asisten perawat di Rumah Sakit Angkatan Laut di Jinhae. Nah, biasanya yang jadi asisten perawat ini adalah siswa SMP, perempuan yang dalam kategori umur yang paling muda gitu. Nah, sedangkan 51 orang lainnya ini kembali ke Jeju dengan berbagai alasan personal seperti alasan keluarga. Biasanya kalau siswa SMP ini kebanyakan waktu saya baca ini karena diminta sama orang tuanya untuk pulang dan kembali sekolah. Lalu ada juga seorang guru yang ingin kembali mengajar, kemudian berbagai alasan lainnya. Tapi lalu waktu penugasan tentara Angkatan Laut ini tidak bertahan lama. Jadi pada tahun 1951 ini hampir seluruh anggota ini pulang ke Jeju, hingga menyisakan 1 orang, kemudian hingga tahun 1952 tidak ada anggota tentara perempuan Angkatan Laut yang tersisa. Kemudian kita lanjut ke tentara perempuan Angkatan Udara atau Yeoja Hanggongbyeong.
Yeoja Hanggongbyeong atau Aircraft Women ini pertama kali dibentuk pada tahun 1949 dan dengan bertepatan dengan dibentuknya Yeoja Hanggung PUP atau Women's Aviation Education Unit, pusat pelatihan penerbangan untuk perempuan pada 15 Januari 1949. Pembentukan Yeoja Hanggongbyeong ini adalah Lee Jung-hee, salah satu pionir pilot perempuan di Korea. Beliau juga merupakan seorang letnan dan sebelumnya bekerja di Hangguk Kyonsol Hyokwe atau Korea Air Construction Association. Dan sebenarnya sebelum mendirikan sekolah penerbangan ini, beliau itu pada tahun 1948 beliau mengelilingi sekolah-sekolah perempuan dan mengajak mereka untuk ikut bergabung ke industri penerbangan. Dan akhirnya sekitar 50 murid dilatih, dan jadi sudah ada inisiatif dari Lee Jung-hee gitu sebelum terbentuknya sekolah penerbangan perempuan ini. Kemudian Yeoja Hanggongbyeong ini kemudian berganti nama menjadi Yeoja Hanggungae atau Women's Aviation Unit. Di sini ada di foto yang paling bawah ini adalah foto Lee Jung-hee bersama para muridnya. Ya, Lee Jung-hee sudah jelas yang paling tengah ya. Lalu dari 300 sisi pendaftar itu baik yang direkomendasikan oleh sekolah atau yang secara sukarela mengajukan diri, itu ada 15 orang yang terpilih yang lulus seleksi, kemudian menjalankan pelatihan penerbangan. Dan 15 orang ini menjadi angkatan pertama dari Tentara Angkatan Udara. Lalu pada Februari dan April 1950 ada 39 murid yang mengikuti pelatihan penerbangan untuk periode kedua. Nah, program pelatihan untuk Tentara Angkatan Udara ini itu ada dua. Yang pertama pelatihan militer dasar. Jadi mereka seperti tentara pada umumnya, mereka ikut pelatihan bagaimana cara taktik penyerangan, kemudian cara menembak dan juga pertolongan pertama. Kemudian setelah menyelesaikan pelatihan militer dasar, mereka melanjutkan dengan menjalankan pendidikan penerbangan yang terdiri dari teori dan praktek, yaitu ada komunikasi, teknisi, pengamatan cuaca, cara membaca cuaca, kemudian pilot training, jadi cara mengoperasikan pesawat. Kemudian di sini ada dua foto. Jadi foto pertama sebelah kiri ini adalah suasana pengajaran komunikasi. Kemudian yang sebelah kanan ini para murid sekolah penerbangan yang sedang mungkin setelah belajar cara mengendalikan pesawat setelah pilot training. Nah, pada saat Perang Korea terjadi, karena sekolah penerbangan itu masih dalam persiapan dan belum matang, dan juga dan juga pada saat itu bertepatan juga dengan Kapten Lee Jung-hee sebagai kepala pendidikan di sekolah penerbangan itu menghilang karena diculik. Jadi Yeoja Hanggungae ini dibubarkan oleh Komandan Angkatan Udara dan diimbau untuk pulang. Nah, Kapten Lee Jung-hee ini juga dikabarkan diculik oleh tentara Korea Utara dan keberadaannya ini tidak dapat diketahui sejak saat itu. Dan tidak hanya ironisnya juga tidak hanya Lee Jung-hee saja, tapi juga sebagian murid juga ada yang diculik dan berakhir menjadi pengungsi. Kemudian tapi tidak semua yang diculik dan menghilang, tapi untungnya masih ada yang selamat. Jadi ada sebanyak 26 murid yang selamat ini diminta kembali oleh Komandan Angkatan Udara ke markas Angkatan Udara yang kemudian bertugas di bidang administrasi, informasi, dan pengamatan cuaca. Nah, di foto ini ada tiga anggota tentara Angkatan Udara yang sedang mengoperasikan mesin dari luar negeri untuk membaca cuaca menggunakan kode Morse. Kemudian kita beralih ke perawat militer. Jadi di sini ada dua sebutan, ada Ganho Jangkyo atau nursing officer dan Ganho Kunmuon. Jadi Ganho Jangkyo ini diperuntukkan untuk perawat militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Sedangkan Ganho Kunmuon ini diperuntukkan untuk perawat Angkatan Udara. Nanti bedanya apa? Kita akan tahu lebih lanjut. Oke, pertama perawat militer Angkatan Darat atau Yukun Ganho Jangkyo. Yukun Ganho Jangkyo ini sudah terbentuk sejak tahun 1948 sebelum Perang Korea dengan bantuan pihak Amerika Serikat. Jadi ada dua perwakilan salah satu rumah sakit militer di Korea Selatan, orang Korea. Mereka ini mengajukan ke KMAG atau
badan yang beranggotakan militer Amerika Serikat yang bertugas mendukung militer Korea Selatan untuk membentuk perawat militer Angkatan Darat ini. Kemudian mereka Amerika Serikat ini menyetujui dan membantu seperti menyiapkan seragam untuk perawatnya, kemudian dan lain-lain. Nah, pada masa awal Perang Korea, itu sebanyak mungkin perempuan yang bekerja di rumah sakit swasta dari berbagai provinsi ini direkrut. Karena karena Perang Korea ini korbannya itu banyak sekali, jadi tenaga medis benar-benar dibutuhkan. Oleh karena itu, proses seleksinya dipermudah dan dipercepat. Kemudian perekrutan perawat militer ini juga dilakukan secara terus-menerus karena jumlah korbannya itu terus bertambah. Di sini ada foto dari perawat militer angkatan pertama yang diambil pada tahun 1948. Dan pada Desember 1950, tentara Korea Selatan memutuskan untuk membuka seleksi bagi perempuan yang berusia 17 hingga 25 tahun untuk ikut program pelatihan keperawatan militer di sekolah-sekolah militer. Oke, untuk pelatihannya, mereka dilatih di Yeoja Yeongun Kyoyukdae, tempat pelatihan tentara angkatan darat. Jadi mereka dilatih oleh tentara angkatan darat dan bekerjasama dengan mereka. Pelatihannya ini berjalan selama 1 bulan. Setelah itu baru mereka menjalankan latihan keperawatan di sekolah-sekolah militer. Nah, di sini ada 2 foto. Yang foto pertama ini adalah perawat militer angkatan darat angkatan yang pertama. Kemudian yang kedua ini upacara kelulusan dan penugasan yang diambil pada tahun 1953. Nah, setelah mereka menyelesaikan semua pelatihan, mereka ditugaskan di rumah sakit militer. Nah, di sini ada perawat yang memakai seragam seperti perawat pada umumnya, seperti baju warna putih itu ya, serba putih. Terus ada juga yang pakai seragam tentara gitu. Jadi selama Perang Korea itu jumlah rumah sakit militer terus bertambah karena karena korban yang jatuh akibat Perang Korea ini juga semakin bertambah, sekitar 300-an ribu orang. Jadi pada masa awal Perang Korea itu ada 5 rumah sakit militer. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ditambahkan terus hingga berjumlah 20-an. Tapi tetap tidak cukup. Jadi oleh karena itu bangunan-bangunan umum seperti sekolah, kemudian fasilitas pribadi masyarakat seperti rumah warga itu dimanfaatkan untuk merawat para korban. Jadi seperti foto yang ada di sini, gambar yang sebelah kiri yang paling pertama itu adalah suasana para korban perang yang dirawat di ruang sekolah, di ruang kelas. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah rumah warga yang dijadikan sebagai bangsal untuk merawat korban perang. Selama bertugas ini karena memang korbannya sangat banyak, jadi para perawat ini menghabiskan seluruh waktu mereka untuk merawat korban-korban yang terluka, sehingga mereka dijuluki white faced angels atau malaikat berwajah putih, berwajah cerah, dan juga the true descendants of Nightingale atau keturunan dari burung Nightingale yang terkenal dengan suara kicauan yang merdu. Jadi mereka dipandang sebagai malaikat penyelamat gitu bagi para korban. Jadi ini penampakan pada saat para perawat militer Angkatan Darat ini bertugas, dan rumah sakit militer itu ada juga yang berbentuk seperti tenda ini, dan ini disebutnya Idongwekwa Pyongwon atau Mobile Army Surgical Hospital. Jadi bukan yang dari tembok bata gitu, tapi dari tenda karena mungkin karena perang Koreanya juga genting, mendadak, jadi ya mau tidak mau gitu. Kemudian perawat militer Angkatan Laut atau Haegun Kanho Jangkyo. Haegun Kanho Jangkyo ini sudah terbentuk sejak tahun 1949. Kemudian pada saat Perang Korea sudah terjadi, yaitu tahun 1951, tentara Angkatan Laut ini membuka perekrutan untuk perawat-perawat swasta yang bekerja di rumah sakit. Kemudian para calon perawat militer Angkatan Laut ini diseleksi, dan seleksinya itu ada ujian lisan dan wawancara yang dilaksanakan di rumah sakit Angkatan Laut milik tentara Angkatan Laut di Busan.
Kemudian program pelatihannya ini juga sama, ada pelatihan militer dasar dan keperawatan, dan dua-duanya ini dilaksanakan di Hegune Hakkyo Kano Jankyo Kyoyutte, atau Departemen Keperawatan Sekolah Militer Angkatan Laut. Jadi di sini foto yang teman-teman lihat di sini adalah anggota tentara, calon anggota perawat militer Angkatan Laut yang baru direkrut pada tahun 1951. Jadi sebelum Perang Korea itu sudah ada beberapa murid yang ditugaskan. Jadi ada 20 murid yang sudah lulus dan 6 yang belum lulus itu ditugaskan di rumah sakit Angkatan Laut yang ada di Jinhae dan juga Incheon. Kemudian pada saat masa Perang Korea, jumlah perawat militer Angkatan Laut ini semakin banyak dan menyebar hingga ke Jeju. Jadi di Jeju ini mereka ditugaskan di rumah sakit lapangan, dan ada yang bertugas sebagai perawat, ada juga yang sebagai asisten perawat. Dan biasanya yang jadi asisten perawat ini adalah merupakan siswi sekolah, atau usianya itu masih sangat muda. Sama seperti perawat Angkatan Darat, perawat militer Angkatan Laut ini juga bekerja sepanjang waktu tanpa pergantian shift, menangani tentara yang terluka, kemudian menyediakan keperluan medis kepada perawat yang ada di unit penyerangan, dan juga mengevakuasi dan merawat korban perang. Nah, di sini ada foto beberapa orang perawat militer ya yang sedang bertugas. Kemudian kita ke perawat Angkatan Udara. Jadi di sini mereka disebutnya Gungun Kanho Kenmuon, bukan Kanho Changgyo. Bedanya adalah di sini perawat Angkatan Udaranya ini tidak menjalani pelatihan militer. Jadi pada tahun 1949, Angkatan Udara ini resmi terpisah dari Angkatan Darat, kemudian maskapai penerbangan ini diperbaharui jadi Rumah Sakit Angkatan Udara. Kemudian Rumah Sakit Angkatan Udara ini merekrut sejumlah dokter dan perawat swasta untuk bekerja di sana. Kemudian cabang-cabang rumah sakit Angkatan Udara juga didirikan di beberapa daerah seperti Gimpo, Bunsan, Daejeon, Pyeongtaek, Gimhae, Jinhae, dan Pohang pada 30 September. Nah, untuk jumlah pasti perawat militer Angkatan Udara yang bertugas ini belum dapat dipastikan, dan memang datanya tidak ada. Saya sudah cari di internet juga dan mengatakan hal yang sama, tidak dapat dipastikan, makanya ini membutuhkan penelitian lebih lanjut. Jadi para perawat swasta ya, khususnya ini mereka tidak mendapatkan pelatihan militer dasar, jadi mereka ketika direkrut langsung bertugas di Rumah Sakit Angkatan Udara. Makanya mereka disebutnya Ganho Kenmuon, atau perawat gitu, bukan perawat militer. Kemudian kita beralih ke kategori kedua yaitu non militer. Disebutnya itu perempuan Omnen Yosongde, atau perempuan tanpa nomor militer. Jadi perempuan yang tidak mendaftar di bidang militer. Oke, tokoh yang pertama itu ada tentara pelajar perempuan atau Yoja Hakto Iyonggun. Nah, sebenarnya istilah Yoja Hakto Iyonggun ini juga berlaku untuk tentara perempuan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, karena kebanyakan mereka juga sebenarnya pelajar gitu. Jadi istilah ini digeneralisasi untuk semua pelajar perempuan yang ikut berkontribusi baik di bidang militer maupun non-militer. Nah, para tentara pelajar perempuan ini bertugas di beberapa bidang. Yang pertama di unit penyerangan. Jadi di unit penyerangan ini mereka umumnya bertugas di bidang administrasi, membantu pertunjukan band militer, kemudian sebagai intel, lalu menyebarluaskan lagu kebangsaan Korea dan lagu anak-anak, kemudian menyiapkan makanan. Nah, dalam peristiwa Pohang yang terjadi pada 11 Agustus 1950, mungkin teman-teman ada yang pernah nonton film 71 Into the Fire yang tentang peristiwa Pohang itu. Jadi di sana ya memang benar adanya, dan ada 71 tentara pelajar yang ikut berkontribusi. Nah, ternyata ada juga nih perempuan yang ikut berkontribusi dalam peristiwa Pohang itu. Ada sebanyak 20 hingga 30 perempuan yang namanya tercatat, dan masih banyak lagi perempuan yang namanya tidak terdaftar, tidak ikut berkontribusi. Nah, kurang lebih ada 20 pelajar perempuan yang ikut dalam aksi penyerangan. Macam-macam, ada yang dari IHWA Women's University, dan juga lain-lain. Kemudian sisanya
mereka merawat tentara yang terluka, distribusi makanan, dan juga mengantarkan alat senjata kepada tentara. Jadi sisanya tuh lebih ke apa namanya, eee, lebih ke mendukung gitu. Nah, di sini ada foto dari, di sini ada beberapa tentara pelajar perempuan yang sedang menyiapkan makanan berupa jumokap atau rice ball untuk tentara yang, sedang bertugas di, Sungai Naktung. Kira-kira seperti ini ya penampakannya. Kemudian untuk yang di bidang keperawatan, para pelajar perempuan ini, bekerja sebagai asisten perawat di rumah sakit militer yang ada di Busan, Ulsan, dan juga Gyeongju. Nah, untuk para pelajar yang, ikut dalam kelompok gerilya ini biasanya, pelajar yang anti komunis. Mereka ini mendirikan kelompok rahasia, membuat dan, menyebarkan propaganda. Mereka juga bikin kampanye gitu untuk, bikin kelompok-kelompok lainnya. Dan ada juga kelompok yang memang, gabung gitu dengan, pelajar laki-laki. Nah, propaganda yang mereka sebarkan ini biasanya berbentuk dokumen, leaflet, dan plakat. Tulisan dalam salah satu leafletnya ini ada yang berbunyi seperti ini, "유엔군이 참전하여 우리 국군을 돕고 있다. 이제 곧 아군이 돌아올 것이니 공상당에 협조하지 말라." Atau tentara PBB sedang membantu tentara kita. Mereka akan segera kembali. Jangan terlibat dengan kelompok komunis. Kira-kira seperti ini ya bunyi sebagian besar propaganda-propaganda. Nah, ada satu yang saya ketahui itu ada satu pelajar yang bernama Lee Jae-suk dari apa ya, dari salah satu SMA perempuan gitu, dia menyebarkan, propaganda yang bunyinya kurang lebih seperti ini, kemudian ia, ketahuan oleh militer Korea Utara, dia ditangkap, kemudian, dieksekusi setelah itu. Setelah dipenjara, dieksekusi. Kemudian, kita masuk ke tokoh yang kedua yaitu perawat swasta atau Mingan Ganosa. Jadi para perawat, yang bekerja di rumah sakit swasta itu direkrut untuk bekerja di rumah sakit militer dan, mereka tetap menjalankan program pelatihan militer dasar, tapi hanya selama 2 minggu. Nah, karena memang, ini cuma formalitas saja ya sepertinya, jadi mereka tidak punya nomor militer dan sebagai gantinya, di pergelangan tangan mereka itu diberi tato, biasanya bertuliskan tempat di mana mereka bertugas. Jadi salah satunya itu misalnya bertuliskan, 18 Regiment Nursing Officers atau perawat militer di Resimen 18 dan juga, yang lain-lainnya. Di sini ada, testimoni dari salah satu perawat swasta yang bernama Oh Bum-sun. Ini saya screenshot dari sumber referensi saya. Kurang lebih isinya itu ia menceritakan pengalamannya saat bertugas di rumah sakit militer. Dia juga menyebutkan bahwa, di pergelangan tangannya itu dia, dicap tattoo, 18 Regiment Nursing Officers itu karena dia, bukan anggota militer. Kemudian, ia juga menceritakan bagaimana suasana rumah sakit yang dipenuhi oleh teriakan dan suara tangis yang sebagian besar itu berasal dari tentara pelajar yang terluka. Kemudian untuk, tokoh yang ketiga, yaitu partisipan kelompok gerilya atau Yukyeok Yosongdaewon. Jadi kelompok gerilya ini sebenarnya sudah ada sejak sebelum Perang Korea terjadi. Dan biasanya ini mereka terdiri dari anggota tentara, pemuda-pemudi anti komunis yang berjiwa patriotis, eee eee, seperti pelajar gitu ya, dan juga pengungsi perang. Kelompok-kelompok gerilya ini tuh, tidak apa ya, tidak, eee, nggak bukannya anggotanya perempuan aja atau laki-laki aja, tapi gabung gitu, perempuan dan laki-laki. Nah, kira-kira ada, maaf saya typo, maksudnya ada kira-kira ada, 12 kelompok gerilya yang terdaftar, eee, yang memberikan kontribusinya dalam Perang Korea, dan ini, saya jelaskan secara umum saja karena kalau dijelaskan, lebih lebih detail akan memakan banyak waktu, jadi, mereka ini umumnya tugasnya itu adalah, menyelamatkan pengungsi perang yang ditahan oleh Korea Utara, kemudian juga mereka melawan komunis. Jadi mungkin, lebih ke propaganda seperti itu. Nah, anggota perempuan yang, tergabung dalam kelompok gerilya ini, merupakan kaum terpelajar biasanya, seperti siswi, mahasiswi, dan juga guru. Nah, tugasnya mereka itu juga macam-macam, ada yang keperawatan, terus supply support itu kayak mereka, mencuci pakaian, anggota, terus menyiapkan makanan, dan semacamnya, kemudian melakukan consolation performance atau pertunjukan musik moral, lalu
edukasi pengungsi, jadi mereka mengajak para pengungsi dan anak-anaknya untuk belajar, terus olahraga, dan juga menyanyi dan menari. Kemudian ada juga yang bertugas sebagai koresponden di bidang intelijen, dan juga ada yang ikut berperang bersama anggota laki-laki. Nah, di sini ada 3 foto, di mana foto pertama ini perempuan-perempuan tersebut bertugas sebagai perawat, lalu foto kedua ini pertunjukan militer, maksudnya pertunjukan musik moral maksudnya. Lalu yang foto ketiga ini sedang ada satu anggota perempuan di situ atau dua ya, kurang jelas juga, itu bertugas di bidang informasi kayaknya. Untuk kategori terakhir di non-militer ini, yaitu pendukung aktivitas militer atau Bundeswehrwaltunge Jiwonhan Nosonde. Jadi, yang pertama ini, ada tokohnya juga ada beberapa. Yang pertama ada tentara pembantu perempuan di Resimen Kereta Api 301. Jadi, saat Perang Korea terjadi, para pekerja di resimen ini itu ditugaskan untuk membantu militer Amerika yang saat itu sedang beroperasi di jalur kereta api di Korea Utara. Kemudian pada 24 Desember 1950, ada sebanyak pekerja kereta api di Korea Utara yang dievakuasi, kemudian mereka dibawa ke Korea Selatan, lalu mereka dipaksa untuk untuk membantu militer Amerika, untuk membantu militer Korea Selatan. Nah, dari 1.000 pekerja ini ada 70 perempuan di antaranya, dan mereka ini bekerja sebagai kunsok atau tentara pembantu, dan juga bertugas sebagai bidang telekomunikasi hingga tahun 1953. Jadi para pekerja ini, yang termasuk 70 perempuan ini, mereka tidak diperbolehkan kembali ke Korea Utara, mereka dipaksa untuk menetap di Korea Selatan. Kemudian ada pertunjukan musik moral atau Wimun Gongyeon. Jadi pada tanggal 19 Juli 1950, Korea Army Show atau disingkat KAS itu dibentuk di Daegu. Jadi Korea Army Show ini merupakan bagian dari militer yang terdiri dari pegiat-pegiat seni, pegiat-pegiat kultural untuk menghibur tentara dan masyarakat yang lelah karena perang gitu. Jadi dalam Korea Army Show ini ada 3 unit, yaitu yang pertama ada Yangakde atau musik barat, khusus musik barat, kemudian Yeongyede untuk entertainment, kemudian Kugakde atau musik tradisional Korea. Dan ya mereka ini terdiri dari penulis lagu, pelukis, pembuat film, musisi yang mendukung aktivitas militer melalui kegiatan kultural. Dan dilaporkan juga banyak perempuan yang ikut berkontribusi dalam kegiatan kultural ini. Oke, yang terakhir ada kontribusi dari Kim Jae-ok, seorang guru SD dalam peristiwa pertempuran Dongnam-mi. Jadi pada tanggal 5 Juli 1950 itu militer Korea Utara memasuki daerah Chungcheongbuk-do dan kemudian Dongnam-mi. Oleh karena itu, semua sekolah yang ada di Dongnam-mi itu ditutup dan juga murid dan gurunya dihimbau untuk mengungsi. Namun Kim Jae-ok tetap memutuskan untuk berada di sekolah. Dia tidak mengungsi dan pas banget keesokan harinya militer Korea Utara ini mendatangi SD Dongnam-mi dan bertemu dengan Kim Jae-ok, salah satu guru SD di Dongnam. Kemudian mereka menginterogasi Kim Jae-ok, menanyakan di mana nih keberadaan tentara Korea Selatan. Kemudian Kim Jae-ok memberikan informasi palsu. Jadi beliau bilang mereka sudah pergi, mereka udah nggak ada di sini. Setelah itu Kim Jae-ok berjalan sepanjang 4 km menemui militer Korea Selatan untuk menginformasikan tentang keberadaan tentara Korea Utara. Kemudian aksi Kim Jae-ok ini berujung pada keberhasilan tentara Korea Selatan menangkap militer Korea Utara. Jadi pada saat itu militer Korea Utara itu ada 2.000 orang yang ada di Dongnam-mi, sedangkan pasukan militer Korea Selatan itu cuma 300 orang. Jadi bedanya jauh banget. Jadi makanya ini merupakan terbilang sebagai kemenangan yang sangat besar dan kemenangan pertama dari Korea Selatan semenjak Perang Korea terjadi. Kemudian maka dari itu aksi Kim Jae-ok ini mungkin bisa dibilang kecil karena tidak berperang, tidak ikut perang gitu-gitu, tapi memang dampaknya ternyata luar biasa sekali. Kemudian berkat aksi heroiknya, Ibu Kim Jae-ok ini diberikan penghargaan oleh Dinas Pendidikan di Chungcheongbuk-do dengan
didirikannya Memorial Hall yang namanya itu Kim Jae-ok Gyosa Kinyompan pada tahun 1989. Tidak hanya itu, kisahnya juga ditulis dalam buku-buku pelajaran kelas 4 SD di Chungcheongbuk-do pada awal tahun 1990-an. Selain itu juga ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah Korea Selatan pada 2012. Ini kalau nggak salah beliau diwakilkan sama anaknya. Nah, ini adalah foto dari Memorial Hall yang dibangun untuk Kim Jae-ok. Jadi ada Memorial Hall-nya dan juga ada Memorial Tower-nya. Dan ini tuh mereka terletak di Chungjuchi di dekat SD Dongna. Dan letak mereka ini letak kedua bangunan ini, kedua monumen ini berdekatan gitu. Jadi si tower ini ada di agak ke depan, ada di depan Memorial Hall ini. Dan sebenarnya juga kisah Kim Jae-ok ini diangkat ke film layar lebar yang berjudul Donjengkwa Yeogyosa atau Battlefield and a Female Teacher pada tahun 1966. Kemudian akhirnya kemudian pada tahun 1985 kisah heroik Kim Jae-ok ini juga diadaptasi ke dalam bentuk manhwa atau komik dengan judul yang sama. Penulisnya itu kalau nggak salah Lee Won-bok. Ya, sekian saya menyampaikan tentang peran perempuan dalam perang Korea. Ini sumber referensi yang saya gunakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, ingin bertanya, saya akan coba jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amel. Wah, presentasi yang sangat membuat orang penasaran dan sangat menarik ya. Dari angkatan laut sampai ke perawat komplit. Bagaimana Bu Ros? Bisa jadi tesis nih. Iya betul. Ini saya jadi pingin ini kalau dibahas lagi lebih tajam itu mungkin bisa dilihat materi-materi apa yang diujikan, apakah mereka wajib bisa bahasa atau apa gitu. Dalam perang itu biasanya kalau tidak matematika ya bahasa. Sejarah juga ada. Itu mungkin bisa. Iya gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka memang bukan perempuan biasa gitu. Lalu keterkaitannya dengan masa sebelum perang Korea itu kan di masa penjajahan Jepang juga udah banyak tentara Korea dengan disebut sebagai Jungun Wianbu itu kan sebetulnya asisten perang itu juga kan seperti itu. Apa kaitannya? Mungkin bisa dilihat apa kontribusinya, apakah lebih banyak dari kemiliteran Jepang kah atau memang si perempuan Korea ini sudah memiliki sumber daya yang dihandalkan sehingga di perang Korea mereka memperlihatkan perannya tidak hanya sebagai Jungun Wianbu tetapi juga benar-benar tentara itu seperti itu. Itu kan satu, kalau sejarah kan membahas perubahannya Mel. Iya Bu. Iya, kan di masa kolonial Jepang seperti apa peran mereka, sementara di perang Korea seperti apa, sehingga memperlihatkan apa sih yang membuat mereka berubah gitu, eksternal dan internalnya. Mungkin itu kalau diperdalam lagi itu akan memperkaya keminatan Amel tentang perempuan di perang Korea. Iya, maksudnya ya juga menarik juga Bu. Iya, karena ada dua peristiwa besar kan, kolonial Jepang kan. Iya, oke. Silakan yang mau bertanya, mudah-mudahan bisa memperbanyak lagi pengetahuan. Iya, ini ada pertanyaan dari Shelin nih. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Saya Shelin ingin bertanya Kak, adakah diskriminasi atau kesenjangan antara tentara perempuan dan tentara laki-laki? Misalnya kompensasi setelah perang, tentara perempuan mendapat kompensasi lebih sedikit daripada tentara laki-laki, misalnya seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Shelly atas pertanyaannya. Jadi waktu saya baca sumber-sumber berita yang isinya itu interview dengan mantan tentara perempuan Korea ini, ada yang namanya Lee In-suk namanya. Jadi beliau menceritakan bukan Lee In-suk, ada satu lagi siapa namanya saya agak lupa. Jadi salah satu mantan tentara perempuan ini bilang kalau ia ini mengalami semacam diskriminasi gitu dari anggota tentara laki-laki. Jadi kayak mereka beliau bilang
ia dibentak oleh tentara anggota laki-laki, tapi untuk alasan yang tidak masuk akal gitu. Katanya sih karena tentara laki-laki ini iri dengan tentara perempuan karena sering bertugas dengan komandan seperti itu. Kemudian kalau untuk diskriminasi pasca Perang Koreanya ini, mantan tentara perempuan Korea yang namanya Lee In-suk ini beliau menceritakan pada saat setelah Perang Korea itu selesai, para perempuan itu banyak yang ya sudah kembali ke rumah masing-masing. Tapi nggak sedikit juga yang ikut yang tetap lanjut jadi tentara. Nah, perempuan yang mengundurkan diri ini kan belum selesai latihannya. Jadi mereka itu nggak dapat upah gitu atau lebih sedikit mungkin. Jadi nggak cukup untuk menghidupi keluarganya seperti itu. Kalau diskriminasi. Kemudian kalau diskriminasi di tentara perempuan itu mungkin lebih ke fasilitasnya itu lebih yang lebih bagus itu yang untuk tentara laki-laki. Mungkin seperti itu sih yang saya baca-baca. Oke. Yang lain kira-kira masih adakah pertanyaannya? Saya penasaran kalau tentara ini ada di Korea Selatan, apakah ada kemungkinan di Korea Utara juga ada tentara perempuan serupa? Ya, ada Kak, di tentara Korea Utara juga ada, dan bahkan di Korea Utara ini lebih awal pembentukannya dan persiapannya juga lebih matang. Dan juga ada juga tentara perempuan yang dari Cina. Jadi Cina ini juga ikut intervensi di Perang Korea, itu juga ada tentara perempuannya. Waktu itu saya baca surat kabar juga yang menginterview salah satu mantan tentara perempuan. Beliau bilang pada saat beliau bertugas menginterogasi tahanan perang, itu ada yang dari Korea Utara dan juga ada yang dari Cina. Dan tentara pelajarnya pun juga ada untuk dari yang Korea Utaranya. Oke, berarti dua belah pihak itu sudah memberdayakan perempuan ya sebagai tentaranya. Oke, kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Bagi ada yang mau menanyakan, silahkan langsung nih. Mungkin sekalian saya coba-coba slide ulang lagi ya Kak ya. Ya, silakan. Nah, ini Letnan Kim Hyun Suk ya. Udah sampai pangkat letnan loh. Ya, kalau nggak salah beliau ini letnan pertama Kak di Korea. Paling tinggi sampai pangkat apa? Saya juga kurang tahu Kak, kalau untuk pangkat seperti itu. Mungkin jenderal kalau nggak salah, mungkin jenderal. Bukan yang berhasil digapai oleh perempuan di Korea. Kalau di Indonesia kan belum ada tuh jenderal perempuan. Kalau untuk masa Perang Korea ini, mungkin yang paling tinggi ini Letnan Kim Hyun Suk, dan ada juga beberapa yang lainnya, perempuan yang lainnya yang juga berpangkat yang sama. Terus kalau di militer yang zaman sekarang ini, saya lihat sudah ada juga perempuan yang jadi kepala di bagian unit penyerangan seperti itu Kak, yang menjadi ketua gitu. Tapi untuk pangkatnya saya kurang tahu karena lebih ke ketuanya gitu sih yang saya baca. Berarti udah menduduki jabatan fungsional ya? Iya. Oke. Masih adakah? Kita tunggu 5 menit lagi nih, sampai jam 3. Mungkin masih ada. Belum cari-cari tahu lebih lanjut lagi sih sebenarnya. Iya. Itu disimpan untuk tesisnya. Baik. Mungkin saya cerita sedikit tentang gimana Letnan Kim Hyun Suk ini ya Kak ya. Ya, boleh. Tentara Angkatan Darat. Jadi pada saat pada masa awal Perang Korea itu, Letnan Kim Hyun Suk ini menyaksikan tentara pelajar laki-laki yang direkrut menjadi tentara. Lalu ia berpikir, perempuan juga diam aja, perempuan juga harus ikut berkontribusi, nggak bisa mengandalkan laki-laki saja. Akhirnya ia menyampaikan proposal kepada Menteri Pertahanan Korea Selatan pada waktu itu, namanya kalau nggak salah Kim Song Mo, dan juga Presiden Lee Seung-man. Dan awalnya juga itu nggak langsung diterima, tapi
ini Kak, apa kayak dibantah dulu sama Presiden Iseman. Beliau bilang, ya tapi kita aja kekurangan senjata untuk laki-laki, gimana kita mau bentuk tentara perempuan. Tapi Letnan Kim Hyun Suk ini tetap bersikeras bahwa perempuan akan tetap ikut berperang bagaimanapun keadaannya, kayak gitu. Jadi apa ya Kak, sudah apa kayaknya niat Letnan Kim Hyun Suk ini tekadnya sangat kuat sekali untuk memberdayakan perempuan di masa perang Korea itu ya Kak. Ini yang belum pernah atau belum banyak dibahas kan di Indonesia, khususnya yang dalam bahasa Indonesia. Salah satunya yang giat menulis soal perempuan kan Ibu Ros nih, pakarnya nih. Ibu Ros bisa nanti bisa menciptakan tulisan tentang perempuan Korea, Bu Ros. Ya, saya memuji kamu nanti kali. Kalau Ami, saya belajar dulu, Bu Ros. Iya, oke. Makanya tadi saya kasih clue. Coba lihat perubahannya di perempuan di zaman perang kolonial, perang dunia 2 hingga perang Korea ini apa gitu. Jadi waktunya udah saya kasih clue tuh. Jadi perubahannya di apa tuh? Apa yang menonjol gitu. Ya. Terima kasih sekali Bu atas masukannya. Nah, ini ada tambahan pertanyaan nih dari Sonya. Selamat siang menuju sore Kak. Saya Sonya izin bertanya, di era Korean War atau perang Korea tadi Kakak sebutkan tentara wanita menerima sikap diskriminatif dari pasukan laki-laki. Apakah di era ini masih ada sikap diskriminatif tersebut terhadap wanita meskipun mungkin lebih sedikit? Berarti era ini tuh maksudnya era sekarang ya? Era sekarang apakah masih ada sikap diskriminatif tersebut? Baik, terima kasih Mbak Sonya pertanyaannya. Apa namanya, waktu saya lihat persebaran tentara perempuan di internet itu, jadi kayak petanya gitu. Jadi tentara Korea Selatan itu termasuk dalam kategori yang unequally treated. Jadi apa ya, tidak setara gitu loh. Maksudnya masih mengalami kesenjangan mengalami ketimpangan gender, perlakuan yang menyimpang dari kesetaraan gender. Dan itu pada tahun 2020 petanya itu, dan memang sudah banyak sekali isu-isu tentang perempuan di badan militer ini, seperti masalah melahirkan, menikah, kemudian dan lain-lain. Ada juga yang mengalami pelecehan seksual seperti itu. Namun saya lihat di berita-berita gitu tahun 2016, tahun 2016 itu sudah ada upaya dari tentara Korea Selatan dan juga Menteri Pertahanan untuk merumuskan kebijakan yang memaksimalkan kesetaraan gender untuk perempuan ini. Kemudian tahun 2018 juga rencananya ini akan dibentuk juga badan yang merumuskan tentang reformasi rencana pertahanan pada tahun 2022 untuk meningkatkan jumlah militer perempuan sebanyak 8,8% kalau nggak salah. Jadi kayak lebih mau diperluas gitu peran perempuan dalam badan militer ini. Mungkin kira-kira seperti itu Mbak Sonya. Semoga menjawab. Berarti perubahan itu jelas ada ya dibanding yang sebelumnya. Oke. Masih adakah? Nah, dari Nikita nih. Selamat siang Kak Amel. Terima kasih banyak sebelumnya untuk pemaparannya. Saya Nikita ingin bertanya Kak, apakah semua pembentukan tentara perempuan didasarkan atas dasar sukarela seperti yang terdapat pada tentara perempuan Angkatan Darat? Lalu jika dilihat kembali, peranan perempuan di bidang non-militer lebih banyak dibanding dengan militer ya Kak? Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Niki atas pertanyaannya. Apakah niat mereka itu sukarela atau ada yang tidak? Kalau saya baca dari referensi saya ini, kebanyakan mungkin ada yang terpaksa, tapi kebanyakan memang mereka ini punya jiwa patriotisme sehingga mereka secara sukarela ikut mendaftar.
Tapi paling memang ada sih beberapa yang keluarganya itu menentang, kayak enggak, kamu jangan ikut militer, nanti kamu kenapa-napa kayak gitu. Tapi mereka tetap mereka membujuk orang tua mereka untuk mendaftar di militer. Jadi sebagian besar sih mereka memang sukarela gitu. Dan untuk tadi yang kedua, yang perempuan yang non militer ini lebih banyak kelihatannya ya. Cuman ternyata sebenarnya saya baca di mana ya, di sumber berita kalau nggak salah Juang Ilmu atau di mana gitu, itu disebutkan datanya, jumlahnya. Jadi perempuan yang ikut dalam bidang militer itu lebih banyak, ada sekitar 1.571. Oh enggak, maksudnya 1.571 itu total semua perempuan yang ikut berkontribusi dalam Perang Korea, dan 600 diantaranya itu yang di bidang non militer. Jadi lebih sedikit yang non militer sepertinya sebenarnya. Tapi apa ya, mungkin yang angkatan yang militer ini mungkin memang tugas-tugasnya memang ya seperti itu ya, kayak lebih terbatas gitu karena ikut instansi seperti itu. Jadi kalau yang non militer ini lebih banyak perannya sih ya kalau saya lihat, karena lebih bebas gitu dan bisa siapa aja sebenarnya ikut. Ya, semoga menjawab nih kita. Oke. Ya, apakah masih ada pertanyaan lain? Wah, ada lagi nih dari Beatrice. Selamat siang Kak Amel, terima kasih atas pemaparannya. Saya Beatrice ingin bertanya, apakah ada perempuan dari keturunan bangsawan yang menjadi tentara? Jika ada, bagaimana dampak dari keikutsertaan bangsawan ini? Apakah mempengaruhi politik? Terima kasih. Kalau ini, kalau tentang latar belakang perempuan ini, saya kurang tahu apakah ada yang keturunan bangsawan atau tidak. Cuman yang saya pahami, yang saya tahu itu adalah mereka ini sebagian besar adalah pelajar, kaum terpelajar seperti siswi, mahasiswi, dan juga guru gitu. Jadi sebagian besar ini adalah perempuan muda gitu ya, yang punya jiwa patriotisme. Kalau untuk yang bangsawan saya kurang tahu, tapi mungkin saya bisa cari tahu lebih lanjut lagi, karena ini menarik juga sebenarnya. Nanti akan saya mungkin informasikan kepada Beatrice kalau saya ketemu jawabannya. Terima kasih. Iya, pantengin IG-nya Hanguk Yosong saya. Iya, teman-teman. Khusus untuk sejarah perempuan itu. Iya. Oke. Ada lagi kah pertanyaan lainnya? Jika tidak ada, kita sesi foto ya. Kalau begitu. Ya, saya stop screen share-nya ya, Kak. Ya, oke. Oke. Silakan dibuka videonya biar kita bisa bertegur sapa via video. Bisa bagi yang berhalangan untuk dibuka juga tidak apa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, ya bebas nih. Ya gaya bebasnya apa nih? Nyaman mungkin deh. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu Ros, terima kasih banyak Amel. Sama-sama. Terima kasih banyak yang telah hadir hari ini. Ya, jangan lupa minggu depan, bukan minggu depan, pertemuan selanjutnya ya, Handuksa IAGI 9 akan ada kakak-kakak ganteng nanti. Iya tuh. Jadi pantengin terus Handuksa. Ya. Kita akan ketemu lagi sekitar bulan Februari ya. Oke, selamat sore. Selamat sore semua. Terima kasih Kak Afri, Bu Ros, dan teman-teman yang sudah hadir. Sama Mel. Semangat Mel. Terima kasih Bu Ros. Yuk.